Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab pengantar fikih jual beli, dan kita akan masuk di bab yang baru antara keuntungan dan harga pasar. Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka halaman 129. Dan kita akan bahas yang terlebih dahulu adalah batasan mengambil keuntungan. Seringkali di masyarakat kita mempertanyakan, bolehkah mengambil keuntungan lebih dari 100%? Ada di antara mereka yang dengan perasaannya dia mengatakan bahwa mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Ada yang mengatakan mengambil keuntungan kalau sampai 2 kali lipat 200%, maka ini juga hukumnya dilarang karena terlalu mahal. Ada juga yang mengatakan tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Ada yang mengatakan dalam Islam, ekonomi Islam itu dibangun di atas prinsip tasamuh, sehingga nek golek badi aja oke-oke, kalau nyari untung jangan terlalu banyak. Dan kalimat-kalimat yang semisal yang ada di masyarakat yang itu berangkat terkait masalah bolehkah mengambil keuntungan lebih dari 100%. Namun karena kita berbicara tentang hukum, maka tentu semua ada standarnya, sehingga tidak sebatas hanya karena perasaan, tapi harus ada standarnya. Standar itu kembali kepada dalil dan praktek transaksi yang ada di masa salaf, yaitu di masa silam, atau keterangan para ulama fikih. Kemudian di sini saya sebutkan ada dua hal yang perlu kita bedakan, ada harga pasar dan ada keuntungan. Dua hal ini dua hal yang berbeda. Bedakan antara harga pasar dengan harga atau dengan keuntungan. Berikutnya kita akan bahas tentang pembodohan dalam transaksi. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk satu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan oleh sebagian ulama, dan ini pendapat sebagian Malikiyah, termasuk di antara tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli itu bentuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hari kiamat dengan sebutan yaumut taghabun. Allah taala berfirman, "Dzalika yaumut taghabun", itulah hari at-taghabun. Disebut sebagai hari taghabun dari kata ghabn yang artinya pembodohan, karena orang-orang mukmin penduduk surga membodoh-bodohkan penduduk neraka. Ini menurut salah satu tafsir. Ada juga yang mengatakan karena semua manusia merasa bodoh disebabkan karena maksiat yang dia kerjakan. Ada juga yang mengatakan semua manusia merasa bodoh disebabkan dia kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang mukmin. Sehingga yang kafir dia membodohkan dirinya sendiri, kenapa dia kafir? Yang mukmin dia membodohkan dirinya sendiri, kenapa dulu amalnya kurang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hari itu dengan hari at-taghabun. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Qala Ibnul Arabi, kata Ibnul Arabi, istadalla ulama'una, para ulama kami berdalil dengan ayat ini biqaulihi ta'ala dzalika yaumut taghabun, berdalil dengan ayat ini yaitu surat At-Taghabun ayat 9, ala annahu la yajuzul ghabnu fil muamalati dunyawiyah,
bahwa tidak boleh adanya ghabn, adanya bentuk pembodohan dalam muamalah duniawi. Li'anna Allah Ta'ala khassasa at-taghabuna biyaumil qiyamah. Karena Allah Ta'ala mengkhususkan kejadian taghabun, di mana orang itu membodohkan orang lain hanya ketika hari kiamat. Di mana manusia membodohi orang lain itu hanya ketika di hari kiamat. Mukmin menuduh bodoh orang-orang kafir disebabkan karena mereka dulu sudah diingatkan untuk kembali kepada Islam, tapi mereka diingatkan untuk masuk Islam, diingatkan untuk kembali kepada tauhid, tapi mereka menolak. Tayyib, selanjutnya pembodohan dalam transaksi ada dua. Ini kami simpulkan dari keterangan Dr. Ali Muhyiddin Al-Qardawi dalam bukunya Mabda' fil Ridha fil Uqud. Mabda'ur Ridha fil Uqud. Beliau menjelaskan bahwa pembodohan dalam transaksi ada dua. Yang pertama pembodohan ringan yang ditolerir, dan yang kedua adalah pembodohan yang parah yang disebut dengan al-ghabnul fahish. Pembodohan yang ringan yang bisa ditoleransi, dan yang kedua pembodohan yang parah yang disebut dengan al-ghabnu al-fahish. Untuk yang pertama, pembodohan ringan yang bisa ditoleransi, keberadaan pembodohan yang ringan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan itu tidak ada yang bisa ditoleransi, meskipun sedikit. Namun beliau lebih cenderung memilih pendapat mayoritas ulama, ada pembodohan yang dia masih bisa ditoleransi sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, dan ada pembodohan yang parah yang tidak bisa ditolerir sehingga dia mempengaruhi keabsahan akad. Sekarang batasan pembodohan yang tidak bisa ditolerir, pembodohan yang parah. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang mengandung ghabn fahish dibatalkan dan barangnya dikembalikan. Kenapa dibatalkan? Dia punya hak khiyar ghabn. Dia punya hak khiyar ghabn. Dan kemarin sudah kita sampaikan 4 macam hak khiyar. Pertama khiyar majlis, kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar ghabn, atau yang ketiga khiyar aib, yang keempat khiyar ghabn. Khiyar ghabn berarti hak khiyar disebabkan karena adanya pembodohan. Sehingga ketika salah satu di antara penjual atau pembeli dia merasa dibodohi oleh pasangan transaksinya, maka dia berhak untuk melakukan khiyar atau mengembalikan barang, membatalkan transaksi dengan hak khiyar ghabn. Selanjutnya ulama berbeda pendapat. Berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung sebagai khiyar ghabn atau yang terhitung sebagai ghabn fahish? Di situ ada banyak sekali batasan yang disampaikan. Namun saya nyatakan di sini kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini, karena itu saya hanya menyebutkan salah satu pendapat saja. Dan yang saya pilih adalah pendapat sebagian Malikiyah. Dalam fikih ala madhahibil arba'ah, fikih 4 madhab, disebutkan pendapat Malikiyah. Bagaimana pendapat Malikiyah? Al-masyhur fil madhahib annahu la yuraddul mabi'u bil ghabni fil ribhi walau kana katsiran fawqal 'adah illa fi umur. Yang masyhur menurut berbagai madhab, barang tidak boleh dikembalikan disebabkan karena penjual mengambil keuntungan yang banyak, walau kana katsiran, meskipun di situ nilainya besar, fauqal adah, di atas normalnya masyarakat, illa fi umurin, kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ahaduha ayyakunal ba'i' wal mushtari bil ghabnil fahish wakilan aw wasiyan. Fa idza kana kadzalika fa inna bai'aha wa shira'aha yurad. Status penjual atau pembeli yang mengalami ghabn fahish,
yang dia merasa sangat dirugikan disebabkan karena ada unsur pembodohan tadi adalah orang yang diberi wasiat atau wakil. Berarti penjual dan pembeli itu bukan pemiliknya sendiri, tapi orang lain. Misalnya saya menyuruh anak saya, tolong belikan barang ini. Berarti posisi anak saya sebagai apa? Wakil. Posisi anak sebagai wakil. Lalu dia berangkat untuk membelikan barang tersebut. Kemudian di tempat penjual dikasih harga yang cukup mahal, atau penjual mengambil keuntungan yang sangat besar, maka ini bisa dibatalkan karena saya sebagai pemilik uang tidak terlibat langsung dalam transaksi, sehingga anak saya nggak ngerti ini harus ditawar berapa, apakah nanti bapak ridho atau tidak, anak saya nggak ngerti. Nah, model seperti ini menurut banyak madhab mereka mengatakan jika terjadi ghaban seperti ini maka akad bisa dibatalkan. Kemudian mengenai standar ghaban fahish, sebagian Malikiyah mengatakan waqtulifa fi haddil ghabnil fahish faqala ba'duhum idza bi'ati sil'atu bi ziyadati thuluthi an qimatiha aw bi naqsi thuluthi kana ghabnan. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghaban fahish. Sebagian ulama mengatakan apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga normal, yaitu harga pasar, atau sepertiga lebih murah dari harga pasar, maka terjadi ghaban. Sepertiga lebih mahal itu berarti penjualnya yang ngambil untung kebanyakan. Sepertiga lebih murah itu berarti pembelinya yang menipu penjual. Ada orang datang ke kampung melihat ada satu barang antik, yang barang itu di kota harganya misalnya 1 juta, tapi orang kampung ini mau menjual barang itu dengan harga 100.000. Dan itu pun masih ditawar oleh pembelinya. Orang kampung nggak ngerti kalau ternyata di kota barang ini harganya 1 juta. Orang kota ini ketika nawar, dia nawarnya 50.000. Dan menurut orang kampung, wah 50.000 itu sudah terlalu besar. Di sini nafkah sehari cuma 5.000. 50.000 bisa dipakai untuk makan 10 hari misalnya. Akhirnya terjadilah transaksi. Lalu satu ketika orang kampung ini dapat info bahwa barang yang sudah dia jual itu harganya 1 juta. Padahal kemarin pembelinya membeli dengan harga cuma 50.000. Berarti dia kena ghaban karena harganya terlalu murah, jauh di bawah sepertiga dari nilai harga pasar. Sementara itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa ghaban fahish standarnya kembali kepada urf, yaitu standar yang berlaku di masyarakat. Ketika beliau ditanya tentang batasan ghaban yang mempengaruhi keabsahan transaksi, kata Imam Ibnu Baz, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sepertiga dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah selama masyarakat menyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, di mana ini merugikan pembeli. Tayyib. Nah, di sini saya kasih kesimpulan. Keterangan Syekh bin Baz itu kalau kita bawa pada uruf di masyarakat kita, istilah ghaban fahish di masyarakat sering disebut dengan harga mentung atau harga nutuk. Bahasa Indonesianya apa? Mentung. Harga mentung. Kepentung. Nanti ada orang yang beli tapi ditutuk karena harganya terlalu mahal. Yang ini kalau kita buat ke bahasa Indonesia nggak nyambung. Contoh ya, contoh. Dan ini sekaligus sebagai peringatan. Di Jogja itu ada pasar yang
menyebabkan, atau yang suasana itu nggak nyaman, sehingga menyebabkan setiap calon konsumen yang masuk ke pasar itu pasti suudzon. Sehingga pasar ini pasar berhias suudzon. Pembelinya suudzon, penjualnya juga suudzon. Sehingga kita itu diajari di Jogja ini, kalau kamu masuk pasar ini, jika ditawari barang, tawar di bawah sepertiga. Nah, misalnya ini berapa harganya? 100.000. Nawarnya itu harus di bawah 30.000. Kalau 25 gimana? Akhirnya gimana? Setiap konsumen masuk, dia itu sudah pasang kehati-hatian. Pokoknya di sini kalau penjualnya nyebut harga, tawar di bawah sepertiga. Para penjual di pasar itu paham, konsumen di sini kalau nawar sadis-sadis. Akhirnya mereka ketika menjual, barangnya dinaikkan berkali lipat dulu. Sehingga begitu pasar itu dibuka, ya meskipun tidak semua, ya, terutama bagian-bagian tertentu, pertama yang terjadi adalah saling suudzon, penjual suudzon, pembeli suudzon. Ini jelas pasar yang nggak sehat suasananya, karena jadinya ada suasana ingin saling mentong, saling nutuk. Katanya itu adalah pasar Beringharjo, ya. Baik. Kalau Anda orang Jakarta, misalnya datang ke alun-alun Yogyakarta dengan mobil yang bagus misalnya, ya, platnya B, nggak bisa bahasa Jawa, lalu mau beli wedang ronde, Anda langsung begitu lihat ada orang makan wedang ronde, Anda langsung mendekat ke penjualnya, Pak, saya minta 2 mangkok. Ya, nanti dilayani, dikasih 2 mangkok. Selesai makan, berapa Pak? 100.000. Masya Allah. 1 mangkok 50.000. Nah, itu Anda dipentung, ya. Kenapa? Plat B, mobilnya bagus, orangnya nggak bisa bahasa Jawa. Pasti dipentung. Naik odong-odong 2 kali putaran 200.000. Itu semuanya namanya harga mentung. Sehingga konsumen dikasih harga yang terlalu mahal karena dia nggak tahu. Ada orang mampir warung, lalu dia pesan nasi, ayam bakar, lalapan, sama es teh dan 1 pisang. Selesai makan, nota keluar. Nasi 200.000, ayam bakar 500.000, kemudian lalapan 100.000, tehnya 100.000, pisangnya sekian ratus ribu, total 1 juta. Yang seperti ini namanya harga mentung. Nah, itulah yang disebut dengan ghaban fahish yang dibahas oleh para ulama. Sehingga mengenai ghaban fahish itu berlaku ketika transaksinya jauh di atas harga pasar atau pembelinya menawar jauh di bawah harga pasar, disebabkan karena penjualnya tidak tahu. Baik, selanjutnya kita coba kasih kesimpulan, ya. Dari keterangan yang tadi kita sampaikan, maka kita bisa buat sedikit kesimpulan bahwa objek transaksi itu ada 2. Ada objek yang dia memiliki harga pasar, ada harga pasar, ada harga pasarnya. Yang kedua, sebaliknya, ya, ada objek yang unik, sehingga konsekuensinya tidak ada harga pasar. Tidak ada harga pasar. Contohnya apa untuk yang kedua ini? Contohnya desain atau barang antik, ya. Barang antik itu tergantung orang yang menilai. Bagi kolektornya itu menarik, sehingga dia dikasih harga mahal sekalipun mau. Bagi orang yang seneng hobi ngumpulin apa, misalnya ngumpulin ake atau keris, ya, keris itu masya Allah barang antik, sehingga harganya sampai miliaran pun mau. Nah, barang-barang seperti ini tidak punya harga pasar. Dulu masyarakat kita, mereka
banyak melakukan aktivitas transaksi untuk barang unik dengan harga yang tidak ada harga pasar itu untuk akik. Makanya sampai ada orang mengatakan harga akik, ya, harga akik itu sama dengan saldo pembeli dibagi IQ-nya, ya. Nah, gitu ya. Katanya seperti itu, ya. Jadi kadang, oh ini akik bagus, oh, harganya sekian. Nah, kalau duitnya banyak, IQ-nya rada jongkok, ya harganya jadi naik, kan gitu ya. Nah, makanya yang seperti ini karena dia tidak punya harga pasar, ini kita hapus saja ya, nanti tidak menyinggung banyak orang, ya. Baik. Sementara untuk objek yang dia banyak di pasaran, berarti dia punya harga pasar. Seperti buku saya ini. Buku ini harga pasarnya 70.000, sebagaimana yang diumumkan di banyak iklan. Kemudian khusus di masa pandemi, karena kita akan mengadakan kajian dan diharapkan nanti banyak kaum muslimin bisa memilikinya, harganya dipotong 20%, jadinya 56.000. Baik, itu pun masih nawar, ya. Ada yang masih nawar. Nah, berarti dia ada harga pasarnya. Sekarang misalnya ada agen yang mau menjual. Dulu ada sebagian agen yang meminta, boleh nggak buku kamu yang terlalu murah itu, katanya, buku Ada Apa Dengan Riba yang dulu dijual 65.000, ini mumpung lagi banyak orang yang pengen baca, boleh nggak saya jual 100.000 tapi plus tanda tangan. Wah, ini yang larang tanda tangan nih, ya. Saya jual 100.000 plus tanda tangan. Wah, saya nggak boleh, wah itu terlalu lebih tinggi di atas harga pasar. Karena menurut dia sendiri penjual buku yang biasanya harga bukunya itu 150.000, 200.000. Karena ada yang kayak gitu, ya. Buku dengan edisi terbatas, kemudian ketika dijual sudah ada tanda tangan penulisnya, isinya wallahu alam, yang penting pokoknya ketika dijual harganya 300.000, tebelnya sama persis seperti ini, sama persis. Kadang dijual 150, tebelnya sama persis. Cuman yang dikejar, wah saya dapat bukunya tokoh fulan, sudah ada tanda tangannya, yang itu jadi kebanggaan. Jadi bukan menjual konten, bukan menjual buku, tapi menjual kebanggaan. Sudah punya bukunya si A, si B, plus ada tanda tangannya. Baik. Buku saya berlakukan seperti itu. Jadi harga buku harga normal sebagaimana buku umumnya, sehingga dia merasa buku ini terlalu murah, maka kalau bisa dinaikkan. Baik. Kalaupun mau dinaikkan, tidak boleh lebih dari harga sepertiga dari harga pasar. Nah, ini menurut Malikiyah, ini terjadi jika harga jual itu lebih dari sepertiga harga pasar. Misalnya harga pasar 100.000, maka menurut Malikiyah terjadi khiyar ghabn jika nilai harga jualnya 130 ke atas. Sedangkan menurut sebagian ulama, dan ini pendapat Syekh bin Baz, kita sebut pendapat Ibnu Baz, ini kembali ke urf. Bagaimana standar urf dalam masalah penentuan harga. Wallahu a'lam. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, dalam arti apakah ini termasuk nilai yang boleh atau tidak, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Tayyib. Baik, kita baru membahas dari sisi harga pasar, ya. Kita belum membahas dari sisi batasan mengambil keuntungan. Dan itu dua hal yang berbeda. Untuk keuntungan insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan di sini saya akan tambahkan sedikit tentang masalah kemarin, ya. Jika ada orang yang punya utang di bank, lalu dia
meninggal dunia dan dulu utangnya diasuransikan, maka utang itu dianggap lunas karena ditutupi oleh lembaga asuransi. Bagaimana kewajiban keluarganya? Tayyib. Coba kita lihat kasus ini. Pakai tisu aja ya. Pulpen merah agak susah. Tayyib, sekarang kita coba lihat ya. Di sini ada akad murakkabah yang terjadi. Nah, saya kasih judul utang berasuransi. Ada akad bertingkat, akad murakkabah yang terjadi. Yang pertama kita lihat posisi nasabah. Nasabah ini melakukan dua akad. Pertama, akad dengan pihak bank. Yang kedua, akad dengan pihak asuransi. Akad dengan pihak bank adalah akad utang piutang, tapi ada ribanya. Di sini akad satu. Yang ini adalah akad dengan asuransi, adalah akad penjaminan terhadap utang. Nanti jika Bapak meninggal, maka utang Bapak akan kami lunasi. Namun Anda harus membayar kami premi senilai sekian. Baik, yang terjadi kayak gini ya. Kita ulang di sini, akad satu adalah akad utang ribawi. Sehingga dalam akad satu itu ada nilai pertama adalah nilai pokok, yang kedua bunga. Begini ya. Dalam akad yang kedua, nasabah membayar premi, asuransi memberi jaminan. Asuransi ngasih jaminan utang. Baik. Kita bahas terlebih dahulu untuk akad yang pertama. Untuk akad pertama antara bank dengan nasabah, yang akadnya adalah utang ribawi. Yang jadi pertanyaan begini, dalam akad yang pertama, apa kewajiban bank? Atau apa kewajiban nasabah? Kewajiban nasabah adalah membayar utang sesuai nilai pokok. Kewajiban nasabah secara syar'i ya, saya bahas secara syar'i, adalah bayar utang sesuai nilai pokok. Yang kedua, tepat waktu cicilan. Sehingga kalau dikasih batasan waktu, maka cicilannya harus tepat waktu. Nasabah tidak berkewajiban untuk bayar bunga, karena kita tahu bahasanya bunga ini adalah riba, dan membayar bunga termasuk diantara perbuatan yang mendatangkan laknat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yaitu banknya,
Wa mukilahu, dan yang memberi makan riba yaitu nasabahnya. Dan nasabah disebut mukilur riba, disebut pemberi makan riba jika dia memberi bunga. Makanya di sini saya nyatakan bahwa kewajiban nasabah hanya bayar pokok saja, tidak lebih dari pokok. Karena itu kalau nasabah punya utang 100 juta, misalnya di sini saya sebut angka 100 juta plus bunganya yang harus dia lunasi, misalnya ya, bunganya 20 juta. Maka berapa nilai yang wajib dibayarkan oleh nasabah? Hanya 100 juta, yang 20 juta ini tidak boleh dibayar. Karena ini riba. Baik, saya sekali lagi berbicara dari sisi hukum syar'i. Terlepas misalnya bank menggunakan skema pelunasan utang terbalik, apa namanya itu? Yang kurvanya seperti ini ya. Jadi bunga lebih tinggi, jadi utangnya kan misalnya sekian. Ini bunga, ini pokok. Nanti cicilan berikutnya bunganya merendah, pokoknya yang semakin bertambah. Sampai akhirnya ketika lunas, bunganya kecil, pokoknya yang besar. Makanya saat pihak bank diminta oleh nasabah, Pak, saya mau melunasi, apakah ada potongan bunga? Ketika Anda mau melunasi di sini ya, apakah ada potongan bunga? Pihak banknya bersedia, baik Pak, semua bunganya saya potong. Yang ini dia nggak dipotong, yang dipotong itu bagian ini. Ini yang dipotong. Bapak tinggal melunasi sekian. Loh kok masih gede? Ya. Karena dulu yang Bapak bayarkan itu adalah bunganya yang besar, pokoknya yang kecil. Itu teorinya bank. Baik, kita tidak mempedulikan teori ini. Tapi hitungan kita adalah sesuai dengan nominal. Utangnya 100 juta dan bunganya 20 juta, yang wajib dibayarkan hanya 100 juta. Tayyib. Kemudian kita akan lihat bentuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, ini akad 1, ini akad 2. Antara nasabah dengan pihak asuransi. Nasabah melakukan akad dengan pihak asuransi. Akad apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah akad penjaminan utang, di mana nasabah diwajibkan bayar premi, dan nanti pihak asuransi akan memberikan jaminan kalau Bapak mati, utang Bapak kami lunasi. Misalnya nilai premi yang dibayarkan oleh pihak nasabah biasanya berapa persen dari utang? Di sini tidak ada yang punya pengalaman ya. Baik. Misalnya dari utang 100 juta cuman bayar 2,5 juta. 2,5 juta. Sudah? Berapa jaminan utang yang bisa diberikan asuransi ke nasabah? Senilai kekurangan utangnya, senilai kekurangan utang yang belum dibayarkan. Dan itu termasuk bunganya 120, nanti sudah dicicil berapa, kurangnya berapa. Nah, kurangnya itu nanti akan dibayarkan. Baik. Nah, sekarang kita buat kasus yang terjadi adalah nasabah meninggal, nasabah mati setelah membayar cicilan, setelah nyicil misalnya 60 juta. Setelah nyicil 60 juta. Berarti menurut perhitungan bank, hitung bank kurang 60 juta. Nilai ini yang dibayarkan oleh lembaga asuransi. Ini yang dibayar, ditutupi asuransi. Begini ya.
Nilai 60 juta itulah yang ditutupi oleh asuransi. Yang jadi pertanyaan, apakah mayit nasabah ini sudah bebas dari utang? Karena pihak asuransi telah membayar senilai 60 juta ke bank. Dan itu sistem dalam arti ketika keluarganya nasabah mau mengembalikan uang 60 juta ke bank, bank malah nggak terima. Pak, utang Bapak sudah lunas. Atau utang keluarga Bapak yang meninggal sudah lunas. Sehingga kami tidak bisa menerima seperti ini. Baik. Jelas ini adalah skema akad yang bermasalah semuanya. Baik akad pertama maupun akad yang kedua, ini adalah akad yang bermasalah. Untuk akad yang pertama ini bermasalah karena dia akad riba. Dan dalam akad riba, kewajiban nasabah hanya membayar pokok saja. Ini kewajibannya. Baik, perhatikan bagian ini. Kewajiban nasabah hanya membayar pokok saja. Berarti jika dia sudah membayar 60 juta, jika sudah nyicil 60 juta, terserah bank mau ngitungnya sebagai bunga atau ngitungnya sebagai pokok, berarti kekurangan yang wajib dibayarkan oleh nasabah kekurangannya hanya berapa? 40 juta. Kekurangannya 40 juta. Dan dia dilarang untuk bayar lebih dari itu. Karena kalau membayar lebih dari itu, maka dia termasuk membayar riba. Baik. Nah, 40 juta itu kan masuk di sini. Karena lembaga asuransi tadi langsung nomboi 60, 40 plus bunganya 20. Berarti seharusnya yang 40 ini diserahkan ke asuransi. Tapi pihak asuransi nggak bisa nerima. Sistem kami nggak bisa, Pak. Bapak karena punya keluarga sudah meninggal, sistem kami langsung otomatis akan menutupi utang nasabah dan sudah selesai. Tayyib. Terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah di sini. 60 juta ini adalah hasil asuransi. Hasil akad asuransi. Hasil akad dengan asuransi. Dan akad dengan asuransi ini akad batil. Ini akad batil. Kenapa? Ada unsur judi. Kok nek saya lunas sebelum saya meninggal, asuransi untung 2,5 juta. Tapi kalau saya mati, kamu harus melunasi utang saya, asuransi akan rugi sekian puluh juta. Berarti ada apa itu sih? Untung-untungan. Kalau nggak nasabahnya yang untung, asuransinya yang untung. Berarti itu akad batil, akad judi. Dan ada kaidah yang mengatakan kullu ma yubna ala batilin, kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Semua hasil yang didapatkan dari transaksi yang batil, maka hasil itu adalah batil. Sehingga nilai ini uang batil karena ditutupi oleh asuransi. Nilai ini batil karena dia ditutupi oleh asuransi melalui akad batil. Baik, dipahami di sini ya. 60 juta yang dibayarkan asuransi tadi adalah nilai yang batil karena dihasilkan dari akad yang batil. Nah, haknya nasabah berapa? Hak nasabah berapa? Hak nasabah kan ada di asuransi. Hak nasabah kelihatan nggak ini? Ini kelihatan? Baik. Hak nasabah adalah 2,5 juta. Dari mana itu disebut hak nasabah 2,5 juta? Premi yang dia bayarkan. Karena begitu terjadi akad yang batil, hasilnya semuanya dibatalkan, maka premi dikembalikan dan asuransi tidak boleh memberikan jaminan utang dengan senilai yang besar tadi. Baik, berarti hanya 2,5 juta saja yang boleh diambil oleh
keluarga nasabah. Jadinya kalau kita buat perhitungan 60 juta yang dibayarkan oleh asuransi ya. Saya berangkat dari 60 juta. Ini dipotong 20. Dipotong 20. Kenapa dipotong 20? Bunga nggak perlu dibayarkan. Ini haram dibayarkan. Berarti tinggal 40. Nah, 40 juta kita kasih catatan. Inilah kewajiban nasabah. Baik, sudah? Nah, selanjutnya 40 juta itu kan dibayarkan oleh asuransi. Dibayarkan oleh asuransi. Include di sini. Tapi pihak nasabah punya nilai 2,5 juta. Berarti perhitungan yang kedua adalah 40 juta dikurangi 2,5 juta. 40 juta dikurangi 2,5 juta berapa? 37 juta, 5 ya. Baik. Inilah nilai kewajiban nasabah yang belum terselesaikan. Ini nilai kewajiban nasabah yang belum terselesaikan dan nasabah sudah meninggal dunia, maka ini yang wajib dikembalikan ke asuransi karena dia sudah nutupi utangnya. Nah, terus sistem kan tidak berlaku, Pak. Nggak bisa kita kembalikan senilai ini. Asuransi juga nggak bakalan mau nerima. Nah, terus gimana kalau asuransi nggak mau nerima? Berarti uang itu dibayar ke bank, bank nggak mau. Dibayar ke asuransi, asuransi juga nggak mau. Nah, maka ini distatuskan sebagaimana uang hasil. Jadi dapat jaminan asuransi itu kan sama dengan menang judi. Sama dengan menang judi. Diibaratkan sebagaimana uang hasil dari transaksi yang haram. Yang jelas dia bukan uang nasabah yang sudah meninggal, bukan uang keluarga sehingga jadi warisan, tapi dia adalah uang orang lain. Namun tidak bisa dikembalikan karena sistem tadi. Nah, kalau di masa silam, uang seperti ini, uang yang didapatkan atau uang haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, maka dia diserahkan ke Baitul Mal. Dia diserahkan ke Baitul Mal. Nah, sekarang kan kita kesulitan untuk mencari itu ya. Dulu ada sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah, yang beliau diminta oleh Nabi SAW untuk menarik dana zakat. Lalu setelah bertugas, ternyata ada salah satu muzaki, ada salah satu wajib zakat yang ngasih hadiah. Ini zakat saya, ini untuk Anda. Sehingga dia nggak minta, tidak, ketika datang juga nggak ada akad apapun dengan para muzaki, selain sebagai wakil dari Rasulullah SAW untuk menarik zakat. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih hadiah. Dibawalah ke Madinah. Sebelum sahabat ini pulang, dia datang kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li." Ya Rasulullah, ini zakat, sementara yang ini hadiah untuk saya. Nabi SAW langsung marah sampai beliau kumpulkan para sahabat lalu berkhutbah. Ada amil yang aku tunjuk, lalu dia mengatakan ini zakat dan ini hadiah untukku. Hala yajlisu fi baiti abihi au ummi. Coba dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya. Fal yuhdalahu amla. Ada nggak yang ngasih hadiah? Berarti dia dikasih hadiah sebabnya apa? Dia punya jabatan sebagai amil, dan amil dulu adalah pejabat yang ditugaskan oleh negara untuk menarik zakat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadiah yang dibawa oleh Ibnu Lutbiyah itu kemudian ditarik oleh Nabi SAW dan ditaruh di Baitul Mal, sehingga tidak dikembalikan ke pemberi hadiah, tapi ditarik oleh Nabi SAW dan ditaruh di Baitul Mal, menjadi milik bersama kaum muslimin karena harta ini didapatkan dengan cara saling ridho.
nilai 37,5 karena dipotong premi ya, dipotong premi, itu didapatkan oleh asuransi untuk menutupi kewajiban nasabah di bank secara saling ridho. Sementara ini nggak mungkin bisa dikembalikan. Maka idealnya ini diserahkan ke Baitul Mal. Nah, masalahnya di negara kita ada nggak Baitul Mal? Oh ada Pak, Basnas punya Baitul Mal. Baik, Anda serahkan ke Basnas. Keluarga mayit, serahkan nilai ini ke Basnas. Ini karena ini kewajiban mayit yang belum ditunaikan. Serahkan ke Basnas. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, kembalikan ke negara untuk kepentingan negara. Misalnya untuk perbaikan jalan, atau seperti kemarin kita menggunakan pasal 34 di UUD 45, fakir miskin dan orang-orang terlantar dibiayai oleh negara, sehingga kasihkan kepada mereka sebagai bentuk ini tanggung jawab negara, karena negara nggak ngasih ke mereka, maka ini ada uang negara, saya kasihkan ke mereka. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya pahami terkait masalah alur ketika ada orang yang meninggal dunia sementara utangnya ditutupi oleh lembaga asuransi. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang mau bergabung bisa menyampaikan di pertanyaan di line telepon 0812 2444 3344. Ada penelpon yang pertama, kita angkat. Silahkan, putus ya. Baik, dan kami ingatkan Anda mohon jangan telepon melalui WA, karena telepon WA ketika ketutup seluler mati dia. Lebih kuat telepon seluler. Kita angkat. Silahkan. Dan kami ingatkan Anda mohon jangan telepon melalui WA. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta volume televisinya dikecilkan, Pak. Oh, udah, kecilin, Pak. Silakan, Pak. Sudah terhubung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen putus. Ya, wifi-nya dimatikan. Baik, wifi-nya saya matikan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ana Abu Kurita dari Jakarta. Silahkan. Ana mau menanyakan terkait asuransi, Ustaz. Qadarullah kemarin anak-anak habis operasi karena ada satu dan lain hal, dan Ana mengambil pilihan karena Ana memang tidak mampu untuk membiayai rumah sakit. Di rumah sakit itu dokter itu kalau nggak bisa maunya mengoperasi harus menggunakan asuransi dari pemerintah itu BPJS. Karena Ana berpikir ada permasalahan yang belum Ana pahami dan Ana nggak setuju, dan dalam keadaan terpaksa Ana mengambil itu, Ustaz. Setelah Ana hitung-hitung untuk nilainya begitu besar, Ustaz. Dalam keadaan darurat memang Ana mengambil keputusan asuransi tersebut dalam keadaan terpaksa. Terus apakah hukum Ana mengambil itu dalam keadaan terpaksa itu boleh dikatakan darurat? Kalau memang tidak, bagaimana untuk penyelesaian selanjutnya, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Cukup Pak, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kita buat satu sesi khusus membahas tentang asuransi, bagaimana batasan asuransi yang boleh dan tidak boleh. Namun secara ringkas untuk masalah BPJS, para asatidzah di Indonesia mereka berbeda pendapat mengenai hukum terlibat dalam asuransi BPJS. Asuransi itu erat kaitannya dengan masalah gharar, dan kita belum bahas gharar secara detail. Makanya untuk kajian seputar asuransi nanti kita akan bahas setelah kita punya basicnya, yaitu memahami apa itu gharar dan bagaimana syarat gharar yang terlarang dan syarat gharar yang diperbolehkan. Karena tidak semua gharar dilarang.
Nanti ada penjelasannya, ada gharar yang boleh dan ada gharar yang dilarang. Nah, untuk BPJS, para asatidzah beda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan jika Anda di posisi lebih cenderung mengambil pendapat yang membolehkan, dan ini pendapatnya Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmidhi, demikian pula pendapat yang katanya pernah diisyaratkan oleh, tapi saya belum mendengar langsung, cuman baru dapat informasi sekunder, katanya pernah diisyaratkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Dr. Sulaiman Ruhaili. Namun seperti apa pernyataan beliau saya belum dapat. Dan kawan saya yang bercerita itu nyari file rekamannya nggak ketemu. Tayyib. Sehingga dalam hal ini masih ada khilaf. Ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang. Wallahu a'lam. Tayyib. Sambil menunggu penelpon berikutnya, ada telepon masuk, kita coba angkat. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau tanya Ustaz. Ustaz, kalau katanya ya ada teman berhutang pakai mata uang berlainan itu dibayar tidak bisa. Tapi kasusnya begini Ustaz. Teman saya itu berhutang sama saya. Terus pada waktu hutang itu uang dolar itu sudah saya konversikan ke rupiah. Terus dia bilang nanti dibayar sesuai konversi itu tersebut. Pertama itu Ustaz. Terus kasusnya kedua, teman saya hutang. Terus dia itu menghilang. Terus saya ketemu lagi di Indonesia. Terus gimana itu sistem pembayarannya? Kalau saya tidak bisa menerima dengan mata uang berlainan, apa dia harus menukar dulu ke mata uang dolar terus dibayarkan ke saya? Itu Ustaz. Terus yang satu lagi Ustaz, kan saya kadang bertransaksi di Indonesia. Terus saya bilang sama teman saya itu begini, ini totalnya sekian dolar, nanti kamu bayar di sana dengan mata uang dolar. Apakah itu boleh pada waktu saya di Indonesia terus menilai sesuatu dengan harga dolar tersebut? Itu hukumnya gimana? Apakah boleh itu? Terus yang itu pun pembayarannya terhutang juga. Itu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Penanya ini dari Timur Leste ya. Utang dolar, tapi ketika diserahkan sudah dikonversi ke rupiah. Kemudian ada kesepakatan nanti pada waktu pembayaran akan diserahkan dengan kurs waktu pembayaran. Apakah ini diperbolehkan? Kaidah dalam masalah utang itu cukup sederhana. Apa yang Anda terima, itulah yang wajib Anda serahkan. Itu kaidah utang. Sehingga waktu utang terima rupiah, ya bayarnya rupiah. Waktu utang terima dolar, bayarnya dolar. Waktu utang terima apalagi, misalnya real, bayarnya real, dan seterusnya. Utang pakai emas, bayarnya pakai emas. Dan jangan disilang. Utang uang bayar emas, utang emas bayar uang. Jika ini disepakati, utang uang nanti bayarnya pakai emas ya. Jika ini disepakati, nanti bayarnya pakai emas pada waktu penyerahan uang, nanti bayarnya pakai emas, disepakati ya. Insya Allah saya bayar pakai emas. Maka ini masuk dalam kategori jual beli emas secara kredit. Uangnya diserahkan sekarang, emasnya nanti. Berarti ini jual beli emas secara kredit. Dan ini hukumnya dilarang. Atau sebaliknya, utang dolar dibayar rupiah. Sekarang menyerahkannya dalam bentuk dolar. Ya. Kemudian nanti ketika pelunasan dibayar dalam bentuk rupiah. Nanti bayarnya pakai rupiah saja. Ini juga sama dengan tukar menukar uang dengan uang, tapi tidak tunai. Dan Nabi SAW mensyaratkan uang dengan uang kalau dipertukarkan wajib tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Tunai dalam arti dari tangan ke tangan. Tayyib. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ikuti kaidah tadi. Apa yang Anda terima itulah yang wajib dibayarkan oleh orang yang berutang. Dulu nerimanya dolar, maka serahkan dalam bentuk dolar. Dulu nerimanya rupiah, serahkan dalam bentuk rupiah. Ada orang yang utang, pertanyaan kedua ya. Orang utang dalam bentuk dolar, mungkin utangnya di luar negeri. Lalu hilang, kemudian ketemu lagi di Indonesia. Nah, di Indonesia dia nggak punya dolar. Bolehkah dia menyerahkan dalam bentuk rupiah?
Baik, rinciannya seperti ini ya. Wah, penuh tulisnya. Cerita saja berarti. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Yordan, dan ini saya sebutkan di web saya, di web konsultasisyariat.com, tentang hukum utang rupiah bayar emas atau utang emas bayar rupiah. Di situ saya sebutkan fatwa Darul Ifta Yordan, fatwa lembaga fatwa Yordan. Jika terjadi pembayaran utang dengan currency yang berbeda, dulu membayarnya atau waktu utang nyerahkannya pakai dolar, tapi di sini bayarnya mau pakai currency yang berbeda, maka ada dua rincian. Pertama, disepakati di awal, waktu utang pakai dolar, terus disepakati di awal nanti kamu bayarnya harus pakai rupiah. Nah, ini hukumnya dilarang karena termasuk tukar menukar uang dengan uang yang tidak tunai. Yang kedua, tidak disepakati di awal, namun sifatnya insidental, sehingga pada saat dia menyerahkan dalam bentuk dolar, niat dari awal pada waktu utang piutang dilakukan ya untuk menerima dolar, namun ternyata di satu kejadian tertentu dia berada di tempat yang tidak punya dolar. Bolehkah dibayarkan pakai rupiah? Nah, yang kedua ini boleh. Yang kedua ini boleh. Loh, kok bisa, Pak? Karena di posisi yang kedua ini dia tidak ada kaitannya dengan yang pertama. Yang kedua ini sifatnya insidental, sehingga itu dianggap sebagai sorf yang tunai. Maksudnya begini, utang 10 dolar ketemu di Indonesia. Loh, kamu dulu punya utang 10 dolar, sekarang coba bayar. Ya, tak bayar 10 dolar, tapi saya nggak punya dolar. Ya gini saja, 10 dolar konversi, langsung dikonversi di tempat, sehingga 10 dolar yang jadi utang itu dikonversi ke rupiah. Jadinya kan dilakukan secara tunai. Hanya misalnya dikonversi jadi 150.000. Nah, ini saya bayar saja 150.000. Sah ya? Sah, dah selesai. Ini diperbolehkan. Karena 10 dolar mau dibayarkan tapi fisiknya nggak ada, dikonversi ke rupiah senilai 10 dolar tadi di waktu pada saat mau melunasi utang, sehingga nggak ada rencana mau menukar dolar ke rupiah dari awal, tapi penukaran dolar ke rupiah dilakukan saat pembayaran utang. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjual onta dengan harga dinar, tapi dibayar pakai dirham. Misalnya harga onta senilai 10 dinar, dibayar pakai dirham. Orangnya itu bayarnya pakai deal, 10 dinar ya, deal. Baik. Ketika orang itu mau membayar pakai dirham, 10 dinar itu kalau dikonversi jadi kurang lebih 100 dirham. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, seperti ini hukumnya bagaimana? Kata beliau, la ba'sa antabi'a bisi'ri yaumiha ma lam yakun bainakuma syai'. Enggak masalah kamu transaksikan sesuai dengan harga yang kamu sepakati, sehingga 10 dinar jadi 100 dirham selama sudah tidak meninggalkan apapun. Artinya harus tunai. Berarti di situ terjadi apa? Saraf. Tapi kalau masih nyicil tidak boleh. Misalnya 10 dinar itu kalau dikonversi jadi 100 dirham. Ini saya bayar 50 dirham dulu. Nah, itu sama dengan tukar menukar dinar dengan dirham yang tidak tunai. Jadi riba nasi'ah. Nabi membolehkan asal tunai. Ini 10 dinar bayar 100 dirham, selesai. Utangnya 10 dolar, waktu bayar langsung 150, nggak boleh nyicil dulu. Ya ini anone duit 50 dulu, nanti sisanya menyusul. Nah, itu nggak boleh. Dipahami ya? Semoga dipahami. Baik. Wallahu a'lam. Baik, coba kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Ustadz, ada keluhan dari pemirsa. Kenapa Ustadz pelit ilmu? Saya sudah tanya berkali-kali via WA, tidak pernah dibalas.
Baik. Ya, semoga ini jadi masukan bagi saya. Jadi kenapa pertanyaan melalui WA lama tidak dibalas dan dikomplain, pelit ilmu. Tayyib. Yang pertama, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Kita punya keterbatasan, baik keterbatasan dari sisi pengetahuan, dan itu keterbatasan terbesar saya, maupun keterbatasan dari waktu. Sementara pertanyaan yang masuk jumlahnya sangat banyak, dan numpuk dalam jumlah yang sangat banyak itu, kalau harus dilayani semuanya mungkin membutuhkan 1 hari tersendiri, bahkan bisa lebih, hanya untuk menjawab pertanyaan melalui WA tadi. Kemudian yang kedua, banyak ulama yang mereka ketika ditanya ahala ila ghairihi, dia alihkan ke orang lain. Silahkan tanya fulan saja, silahkan tanya fulan saja. Ya. Bahkan bisa jadi dia tahu jawabannya, tapi khawatir nanti jangan-jangan ada yang keliru dari jawaban saya, maka dilimpahkan ke orang lain. Silahkan tanya fulan saja. Dan itu sah-sah saja terjadi. Para sahabat melakukan hal itu. Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau ditanya, beliau sering limpahkan kepada Ibnu Mas'ud. Silahkan tanya Ibnu Mas'ud, silahkan tanya Ibnu Mas'ud. Karena Abu Musa dengan Ibnu Mas'ud itu tinggal di satu tempat, sama-sama di Kufah. Demikian pula para sahabat yang lain ketika ditanya, kadang dia alihkan ke sahabat yang lebih senior. Silahkan tanya itu. Selama Imam Malik berada di Madinah, nggak ada satupun orang yang berani berfatwa. La futya wa malikun fil Madinah. Nggak ada orang yang boleh berfatwa selama Imam Malik di Madinah. Sehingga ada banyak ulama di Madinah di zaman Imam Malik, ketika mereka ditanya, silahkan tanya Imam Malik, silahkan tanya Imam Malik. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau mengajar hadis di Masjid Nabawi, ketika beliau ditanya ahala ila ghairihi, kadang beliau alihkan ke yang lain. Sal Sulaiman, coba tanya Sulaiman. Sal fulan, kamu tanya ke fulan, ke fulan. Maka bukan kewajiban ketika orang itu ditanya dia harus langsung melayani penanya, karena punya pertimbangan keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, ketakutan jangan-jangan jawabannya salah, sehingga itu beresiko, dan itu dialami oleh semua manusia. Maka saya hanya bisa menyampaikan seperti ini. Kajian kurang lebih 2 kali dalam sehari. Pagi kita membahas fikih muamalah, malam kita membahas masalah akidah, dan saya menyampaikan sesuai yang saya tahu. Jika ini masih dianggap pelit ilmu, ya itu hak Anda untuk menilai. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Silakan Bapak, Anda mohon kecilkan volume televisinya. Halo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz mau tanya, ini terkait dengan kemarin penjelasan Ustaz tentang ketika membeli barang harus diterima dulu sama reseller gitu Ustaz. Ini ada barang itu tempat rusak. Ini saya bilang anak ayam itu sehari harus segera nyampe ke pembeli. Jadi misalnya kita pesan ke pabrik, hari ini kita beli, itu hari ini juga harus kita kirim langsung ke peternak. Jadi tidak harus lewat kita yang membeli. Itu kira-kira gimana Ustaz ya hukumnya? Kalau kemarin yang namanya pembeli kita harus tahu barangnya, itu Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apakah
setiap barang yang kita beli harus kita terima? Jawabannya tidak harus. Jawabannya tidak harus. Sedangkan penjelasan saya kemarin itu berlaku jika kita beli barang dan kita mau menjualnya kembali, maka kita belum boleh menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Berdasarkan pesan Nabi SAW kepada sahabat Hakim bin Hizam, Hakim bercerita, ada orang yang beli barang ke saya dan barang itu belum saya miliki. Kemudian saya beli barang, atau saya sudah beli barang, kemudian saya belum menerima barang itu. Lalu saya mengambil keuntungan dengan cara menjual ke orang lain. Nabi SAW memberikan jawaban, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau, beliau bersabda, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kau jual barangmu sampai kau menerimanya. Sehingga syarat diterima dulu itu hanya berlaku jika barang yang kita beli akan kita jual lagi. Tapi kalau barang yang kita beli tidak kita jual lagi, misalnya Bapak membeli suatu barang tapi tidak dijual untuk kepentingan pribadi, nah itu nggak diterima, nggak apa-apa. Beli apa misalnya, beli motor di daerah mana, terus pakai telepon, udah selesai ya, tak transfer sudah. Tapi motornya taruh situ saja. Dan Bapak tidak ingin untuk menjual kembali motor itu. Sah-sah saja Bapak tidak menerimanya. Atau kita beli barang dan kita mau menghadiahkan ke orang lain. Bukan menjual ya, menghadiahkan ke orang lain. Anda beli pakaian yang mau Anda hadiahkan ke keluarga Anda di lain tempat. Maka Anda setelah transfer, Anda minta kepada penjualnya, tolong kirimkan ke alamat ini atas nama saya. Dan itu hadiah. Apakah disyaratkan Anda harus menerima dulu? Tidak. Yang disyaratkan harus menerima dulu jika setelah membeli mau dijual lagi. Baik, untuk kasus anak ayam yang dia nilai ketahanannya rendah, sehingga kalau dibiarkan dalam box dalam waktu yang lama sangat beresiko ya. Terus gimana? Sehingga hari ini dibeli, hari ini juga harus diserahkan ke kandang. Jawabannya, Anda tetap wajib menerima sebelum Anda kirim ke kandang. Dan menerima itu tidak harus di rumah. Anda bisa menerima misalnya di perjalanan. Dikirimlah anak ayam itu dari tempat pembibitan, lalu Anda menahan atau Anda menghadang truk yang mengantarkan sebelum ke peternakan. Anda ketemu dengan supirnya, Anda periksa, beres, sudah, berarti sekarang saya terima. Tanda tangan, tanda terima. Selesai, sekarang kita antar bareng-bareng ke kandang. Nah, di kandang Anda transaksikan dengan pemilik kandang, jual beli anak ayam. Sehingga di situ Anda tetap menerima dan kemudian baru ditransaksikan dengan pemilik kandang. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita jawab pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah diperbolehkan menjual kurma dan garam secara online? Karena pernah membaca hadis kalau garam dan kurma harus dijual belikan secara tunai dari tangan ke tangan. Apakah boleh menjual kurma dan garam, atau menjual beras, atau menjual benda-benda ribawi yang bentuknya makanan secara online? Syaratnya begini ya. Jadi benda ribawi itu ada dua kelompok. Pertama, benda ribawi yang bentuknya mata uang, emas, perak, uang kartal. Yang kedua, benda ribawi yang bentuknya bahan makanan pokok yang bisa disimpan, seperti gula, jagung, beras, garam, kurma, gandum, dan seterusnya. Aturannya, jika dia satu kelompok wajib tunai, emas dengan perak wajib tunai, emas dengan uang wajib tunai. Kenapa? Satu kelompok. Beras dengan kurma wajib tunai. Anda mau barter beras dengan kurma, itu wajib tunai. Pak, saya punya beras, saya mau beli kurma Bapak, bayarnya pakai beras. Oh, boleh, silakan. Berasnya diserahkan, kurma diserahkan di tempat. Wajib tunai.
karena ini satu kelompok. Tapi kalau beda kelompok, mata uang ke bahan makanan, ini tidak wajib tunai. Uang ditransfer, bahan makanannya dikirim, hukumnya boleh. Tidak wajib tunai. Sehingga Nabi SAW beli gandum dengan cara apa? Ngutang. Beliau beli gandum sekarang dapat gandum, bayarnya nanti dicicil. Sampai beliau meninggal dunia, beliau belum bisa membayarnya. Akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, itu ditebus, dilunasi, kemudian baju besi yang dijadikan sebagai barang gadai diambil oleh Abu Bakar dan sudah tidak lagi dimiliki atau tidak lagi dijadikan sebagai barang gadai kepada orang Yahudi tadi. Karena itu jual beli kurma secara online, jual beli garam, jual beli gula, beras secara online hukumnya boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh emas secara online, perak secara online. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.